Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyo Ilham Suradwinata dari kelas 11 IPAG nomor absen 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 dan pemilihan presiden. Perumusan Undang-Undang Dasar 1945 dimulai pada sidang BPUPKI yang kedua, yaitu pada tanggal 10 sampai 11 Juni tahun 1945. Yang pada sidang sebelumnya adalah membahas tentang dasar negara Indonesia. Sebelum BPUPKI dibubarkan, dibentuk pula panitia kecil yang berjumlah 9 orang yang bertugas untuk membahas bagaimana negara Indonesia ini akan dibentuk. Pada tanggal 14 Juli 1945, BPUPKI mengadakan sidang dengan agenda pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan. Sedangkan sidang pada tanggal 15 Juli 1945 melanjutkan acara pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar. Setelah Ketua Perancang Undang-Undang Dasar, Soekarno memberikan penjelasan naskah yang dihasilkan dengan mendapatkan tanggapan dari Muhatta. Lebih lanjut, Supomo sebagai panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan terhadap naskah Undang-Undang Dasar. Naskah Undang-Undang Dasar akhirnya diterima dengan suara bulat pada sidang BPUPKI tanggal 16 Juli. Kemudian setelah BPUPKI dibubarkan, dibentuklah badan baru yaitu PPKI yang bertugas untuk melanjutkan tugas BPUPKI sebagai badan yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Panitia ini selanjutnya menghasilkan Piagam Jakarta yang digunakan sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pasca pembacaan proklamasi Indonesia belum memiliki undang-undang dasar, serta perangkat lembaga yang lain. Padahal syarat sebuah negara itu harus ada 1. Wilayah, 2. Rakyat, 3. Pemerintah yang berdaulat, dan 4. Mendapat pengakuan dari negara lain. Maka PPKI selaku organisasi yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia melakukan sidang pada 18 Agustus tahun 1945. Pada sidang tersebut, PPKI menghasilkan 3 keputusan, yaitu 1. Mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia atau biasa disebut UUD 45. Dalam UUD ini memuat ketentuan-ketentuan kenegaraan yang berisi pembukaan atau mukadimah. 2. Memilih dan menetapkan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pertama kali dilakukan oleh PPKI. Hal ini sejalan dengan ketentuan pada pasal 3 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar tahun 45. 3. Sebelum terbentuknya MPR, pekerjaan Presiden untuk sementara waktu dibantu oleh sebuah komite nasional. Jadi kesimpulannya, dalam pengesahan Undang-Undang Dasar 45 serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pasca proklamasi dilakukan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 yang diputuskan oleh PPKI. Setelah pembahasan Undang-Undang 45 sebagai UUD Negara Republik Indonesia, Otto Iskandar Dinata mengemukakan pendapatnya untuk langsung melakukan pemilihan dan penetapan Presiden dan Wakil Presiden. Beliau mengusulkan agar yang menjadi Presiden adalah Insinyur Soekarno dan Drs. Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Ternyata usulan tersebut diterima tanpa ada yang menolak. Mereka yang hadir setuju bulat tentang calon Presiden dan wakilnya yang diusulkan oleh Otto Iskandar Dinata. Disambut dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya selama 2 putaran. Kedua tokoh proklamator itu diresmikan menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.